Baik, ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Hari ini kita akan mulai pelajaran kita tentang jaringan Internet of Things, ya. Jadi bagaimana kita nanti di sini belajar sama-sama untuk memahami jaringan, sistem jaringan IoT itu seperti apa. Terus ada organisasi jaringan pada lapisan fisik, ada organisasinya internet protokolnya, dan kita juga nanti akan melihat beberapa contoh local area network, ya, yang menjadi dasar bagaimana Internet of Things itu terkoneksi satu sama lain. Ya, jadi pertama itu memang kita harus memahami bagaimana sistem jaringan Internet of Things itu, ya. Jadi di situ ada gambar, ya, IoT teknologi, kebutuhan internet, kebutuhan teknologi IoT. Kemudian di situ ada yang bagian horizontalnya adalah domain-domain atau aplikasi-aplikasi IoT, ya. Jadi memang sisi paling bawah itu, ya, adalah ya hal-hal yang paling sederhana, ya, tapi belum terdefinisi dengan baik, ya. Kalau ngegeser sedikit ke kanan, ya, IoT disruptive innovation, ya. Jadi sudah mulai ada definisi yang baik tentang virtual world yang melandasi suatu IoT, ya. Tapi teknologinya masih belum jelas, gitu, ya. Kalau dilihat dari peta ini, ya, dari ini, ya, jadi warnanya masih biru. Ke atas sedikit teknologinya sudah well defined, ya, IoT breakthrough, ya, breakthrough untuk inovasi, semantik, interoperability, ya, terus pemanenan energi, gitu, karena IoT itu kan sangat butuh energi juga, ya, gitu. Karena kan sensor-sensor itu ditaruh di berbagai macam tempat dan gimana sumber energinya, gitu. Itu teknologinya udah bagus sekarang, well defined, ya. Tapi proses penerapannya di aplikasinya masih not well, ya, not well defined, ya. Itu sisi yang kiri atas. Yang kanan atas, ya, internetnya yang harapkan itu IoT itu adalah inovasi yang sustaining. Sustaining itu kelanjutan, ya, integrasi semuanya itu di dalam cloud teknologi. Walaupun IoT-nya banyak, makanya itu mulai ada proses teknologi itu yang well defined teknologinya dan domainnya juga udah well defined di bagian kanan atas. Itu harapannya, ya. Jadi secara teknologi, ya, dia berkelanjutan, ya, kemudian secara domain dia bisa diterapkan di berbagai macam domain, ya. Dan ini berhubungan dengan bagaimana mengintegrasikan di dalam satu cloud yang lebih besar, begitu, ya, masing-masing. Nah, jadi ini domain-domain kebutuhan, ya, dalam sistem Internet of Things yang harusnya ada, gitu, kalau kita mau sukses mengembangkan Internet of Things ini. Ya, kemudian di sampingnya ada tulisan tentang komponen Internet of Things. Ya, di pertama itu the things-nya, ya, barangnya apa, device-nya, perangkatnya apa. Lalu di atasnya ada local network. Nah, jadi memang kadang-kadang device yang banyak itu kita masukkan di local network dulu, gitu. Ya, baru kemudian nanti memanfaatkan internet. Lalu nanti ada back-end service di servernya sana, ya, yang menjalankan atau menjadi backbone dari dijalankannya aplikasi, ya, aplikasi yang ada. Nah, kita juga harus memahami fungsionalitas komponen-komponen Internet of Things-nya itu, ya. Jadi ada things, ada local network, ada internet, ada backend service, ada kemudian di server itu ada macam-macam tuh, ya, communication, processing, analitik, ya, dan penyimpanan, gitu. Kita harus pahami ini satu-satu, ya. Jadi ada komponen untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan perangkat IoT lain. Berarti apa itu komponen yang berinteraksi dan berkomunikasi? Ya, local area network dan net internetnya itu sebagai sarananya. Kemudian ada juga komponen yang berhubungan untuk pemrosesan dan penganalisis operasi-operasi yang ada. Ya, itu ada di bagian servernya.
Dan itu ada juga di back-end service-nya, ya, gitu. Terus juga ada komponen yang memanfaatkan internet. Nah, itu juga tersendiri tuh komponen-komponennya, ya. Ada juga yang komponen menangani web service dan aplikasi-aplikasi berbasiskan web, ya. Itu berarti di server webnya kan, itu juga ada komponen-komponennya, API, ya, dan seterusnya. Terus ada juga komponen untuk integrasi aplikasi, ya, dari service-service aplikasi yang ada, gitu. Itu juga ada, itu di wilayah server, gitu. Dan yang paling penting adalah user interface untuk mengakses data-data yang diberikan oleh IoT itu. Itu di aplikasinya sebenarnya. Tapi itu bekerja sama dengan back-end service, bekerja sama dengan media, penyaluran media melalui local network ataupun internet. Ya, dengan data-data dari things atau dari device-device yang ada, ya, gitu-gitu. Ini sebagai gambaran bagaimana mengimplementasikan Internet of Things pada suatu jaringan, ya. Jadi kita bisa lihat di situ ada sensor MOTE, ya. MOTE ini adalah sensor yang sudah memiliki kemampuan buat berkomunikasi, ya. Jadi sering disebut dengan MOTE, ya, karena salah satu merek itu juga ada yang namanya MOTE, gitu. Kemudian ada gateway dari situ, dari berbagai macam perangkat tersebut itu digabungkan ke dalam satu gateway. Jadi satu tempat, ya, satu pintu gitu. Ya, kemudian untuk mengenalinya gitu, kita perlu proxy server di sana. Ya, proxy server untuk supaya kita bisa melakukan administrasi yang baik terhadap macam-macam unstructured data, ya, teknologi atau sumber yang tidak terstruktur ini gitu kan, bisa beda-beda itu, ya. Sensor A keluarnya kayak begini, mashable datanya seperti ini gitu kan, lain-lain itu kan harus diregister di dalam satu proxy server sehingga kemudian si proxy bisa mengenali, ya, dan melanjutkan melalui internet, ya. Di ujung sana, ya, ada WebSocket di sana. WebSocket itu ada di server, ya, itu bisa berupa server web yang mengorganisir semua kegiatan ini. Ya, dari server web kita bisa juga melakukan tier ke server lain di situ, dalam hal ini cloud server yang lebih kuat lagi, ya. Jadi ada web server, ada cloud server. Dari cloud server itulah kemudian ada proses-proses analitik, dan dari analitik itu kemudian ada actuation. Actuation itu adalah bagaimana data itu kemudian dimanfaatkan untuk hal-hal yang kita inginkan. Ya, jadi ujungnya ke situ. Apakah nanti actuation-nya kita bikin menggunakan aktuator gitu misalnya, ya, ataukah berupa angka-angka saja yang mengetahui nilai-nilai tertentu yang dikeluarkan oleh suatu sensor, ya. Jadi begitu kira-kira. Selanjutnya, ya. Jadi kalau kita lihat jaringan IoT itu ada saling ketergantungannya. Sangat ketergantungan satu sama lain. Ya, dari dua gambar ini saya mencoba, ya, melihat bagaimana sih sebenarnya arsitektur teknologi, ya, arsitektur teknologi yang berhubungan dengan bagaimana sensor bisa dipanen datanya, ya, kemudian sampai di ujungnya ada actuation, ya, data itu setelah diolah kemudian bermanfaat dan mau dipakai untuk apa? Untuk menggerakkan apa gitu, ya. Nah, kalau di gambar yang sebelah kiri itu, ya, ada embedded device itu sudah mempunyai kemampuan, ya, seperti kotak-kotak yang ada di dalamnya gitu. Pertama dia system layer, ya, paling atas aplikasi, lalu ada real time kernel, ya, dan di bawahnya ada power management. Nah, kemudian di bawahnya lagi yang warna hijau yang tulisannya radio itu, radios, ya. Itu semuanya berarti, ya, device ini menggunakan saluran komunikasi radio. Nah, di situ kelihatan tuh, ya, ada standar radio apa saja yang dia bisa lakukan. Ya. Nah, di situ ada 6LoWPAN, ada Bluetooth, ya, ada Zigbee, ya, ada Wi-Fi, ya, ada internet, ada selanjutnya. Nah, di sisi lainnya juga, ya, mesin ini, si perangkat IoT ini sudah memiliki kemampuan virtual machine dan kemampuan untuk pengolahan di web, gitu.
Ya, jadi ada konversi data dari analog to digital, kalau itu memang sensornya analog, ya. Kemudian dari digital itu kemudian ada proses pemanfaatan network dalam hal ini untuk bisa menghubungi web servernya, gitu. Pokoknya di situ ada HTTP client, MQTT client, ya, CoAP client. Ini semuanya protokol-protokol yang kita gunakan di dalam Internet of Things, ya, dalam komunikasi data gitu, ya, antar device tadi yang tersebar dengan gateway-nya, dengan kemudian ada tier ya lagi yang lain lebih tinggi yaitu cloud servernya, ya. Nah, inilah gambaran ya teknologi yang terkait dengan bagaimana itu bisa nyambung, ya, perangkat biasa, ya. Di situ dikasih contohnya adalah RFID gitu, ya, termasuk di situ ada smartphone dan termasuk di situ ada barcode reader misalnya, ya, melalui jaringan komputer, ya, apakah itu wireless sensor network atau cloud computing sistemnya warna hijau, ya. Itu juga kemudian ada beberapa pendekatan berbasiskan web terkait dengan location based service-nya. Ya, location based service sudah tahu ya bagaimana kita bisa melihat lokasi-lokasi dari suatu perangkat, ya. Dan dari lokasi-lokasi itu kita buat service yang bermanfaat, ya, termasuk SOA-nya itu, ya. SOA itu terkait dengan pemrograman web juga, gitu, ya. Bagaimana satu sistem bisa berkomunikasi satu sama lain, ya. Di situ ada juga jaringan yang lebih luas lagi, ya, near field communication, ya, atau melalui sensor social network, ya, ataupun melalui teknologi-teknologi yang ada di bawah itu tadi, IP versi 6, 4G, 5G, Wi-Fi, Zigbee, dan sebagainya. Ini saling ketergantungan satu sama lain. Kalau salah satu nggak ada, dia akan mengurangi fungsionalitas dari Internet of Things itu, ya, gitu. Nah, jadi inilah contoh IoT Service Oriented Architecture. Ya, di situ ada layer interface, ada layer service, ada layer network, dan ada layer sensing. Paling bawah itu layer sensing. Ya. Nah, kategori sistem IoT ini pun sangat berbeda nih terkait dengan jaringannya. Ya, ada dua macam. Ya, ada yang disebut dengan industrial IoT. Ya, kalau ini perangkatannya terkoneksi pada IP network dan internet global dan komunikasi antar node menggunakan teknologi reguler skala industri. Ya, cepatnya lain ya kalau skala industri, ya. Terus apanya lagi reliabilitasnya, ya, ketahanannya dan seterusnya itu lebih kuat daripada consumer IoT yang nomor 2, ya. Komunikasinya pada jaringan lokal, komunikasinya pakai Bluetooth, Zigbee, Wi-Fi, dan dibatasi menggunakan gateway-gateway tertentu, yaitu biasanya layanan IoT yang kita bikin sendiri buat di rumah misalnya, bukan skalanya skala industri, ya, misalnya untuk menggerakkan lampu dan seterusnya, ya. Nah, ini yang kita harus pahami, ya, contoh sebuah IoT gateway, ya. Nah, di situ ada gambar, ya, di situ ada sensing domainnya, ya, lihat gambar yang kanan itu, ya, itu menggambarkan gateway Internet of Things, ya. Dari situ sensing domainnya bisa apa saja. HVAC control tuh yang berhubungan dengan rumah cerdas tuh, ya. Saya lupa tuh ininya, HVAX tuh apa? AC itu air conditioner kalau nggak salah. H-nya apa, V-nya apa gitu. Energy meter, smoke sensor, light, ya, light sensor, temperatur atau humidity sensor. Kemudian setelah sensing domain, di atasnya itu ada yang namanya network domain. Nah, disitulah kita bisa melihat, ya, mekanisme-mekanisme komunikasi memanfaatkan network, ya. Misalnya dari video kamera pakai Wi-Fi, RFID pakai tentu saja pakai saluran radio RFID gitu kan. Ada RFID modulnya, ya. Kalau Wi-Fi itu pada Wi-Fi routernya baru masuk ke suatu gateway. Zigbee juga, kalau Zigbee bisa punya saluran tersendiri yang bisa langsung masuk ke IoT gateway, ya. IoT gateway ini sebagai apa? Sebagai salah satu network domain yang akan mengumpulkan
Mengumpulkan apa? Mengumpulkan data-data dari sensing domain gitu. Ya. Nah, dari IoT Gateway sendiri ya untuk bisa diakses oleh aplikasi-aplikasi domain yang ada ya, apakah tablet, smartphone, apakah server tertentu ya, misalnya di situ ada tersambung dengan cloud untuk data analitik dan untuk bikin otomatisasi softwarenya gitu ya sampai menghasilkan data-data atau informasi yang siap diaktuasikan gitu kan. Ya, itu IoT Gateway bisa menggunakan Wi-Fi juga, bisa menggunakan Ethernet juga, atau bisa menggunakan mobilitas ya 4G, 5G juga gitu ya. Itu semuanya ya. Jadi gitu kira-kira. Jadi itu kamu bisa lihat contohnya ada IoT Gateway yang ada di tengah-tengah. Jadi bisa jelas ya, mudah-mudahan bisa jelas. Nah, ini sebagai perbandingan aja ya, jaringan IoT ya atau sering disebut dengan IoT stack dengan jaringan web biasa atau yang disebut dengan web stack. Ya. Jadi internet layer di IoT itu ya ada 2 layer. Ya, network layer itu atau link layer juga dia bagi di 2 layer. Enggak sebanyak yang ada di web stack ya, gitu. Di 2 layer ini. Jadi itu yang membedakan tuh cuma di wilayah internet layer sama network layer ya. Kalau web stack itu kan lebih luas umumnya. Tapi kalau Internet of Things stack itu biasanya lebih sempit ya, maksudnya protokolnya lebih khusus ya. IP routing biasa atau IP versi itu di internet layer iOS stack masih digunakan gitu. Tapi ada satu 6LoWPAN, ada satu ini ya, satu protokol lain yang nanti kita akan bahas ya di ke depan ya. Ya, itu 6LoWPAN. Itu ada satu protokol khusus tuh yang hanya bisa di IoT untuk sistem IoT ya. Begitu juga di network atau di link layernya gitu ya. Kalau kalau web stack pakai 802.3, kalau ini 802.15, 4 gitu ya. 802.15 gitu rata-rata gitu. Beda kan dengan yang di web stack. Jadi IoT stack perangkat yang efisien, aplikasi layanan webnya efisien, akses IP yang dioptimalkan. Jadi akses IP sudah dioptimalkan, lebih dioptimalkan dibandingkan dengan web stack. Ya, kemudian besar paket juga kecil-kecil, puluhan byte ya. Memang khusus buat yang kecil-kecil karena data dari sensor juga kan kecil-kecil biasanya. Ya, nah, web stack ini beda ya, overhead-nya besar karena memang dia internet kan gitu, membutuhkan banyak perangkat internet, kadang tidak efisien ya, contohnya tidak efisien ketika saluran di Singapura itu kita putus, maka proses berputarnya menjadi jauh gitu, utara dulu ya gitu, sehingga internet kita punya delay atau throughput sekian detik yang cukup mengganggu pada saat terjadi putusnya saluran fiber optik yang ada di bawah laut gitu di daerah Singapura ya. Dan kalau di web stack besar paketan itu ratusan atau ribuan byte, besar-besar ya, itu bedanya. Nah, ini adalah teknologi pendukung IoT ya. Gitu. Banyak ya di situ. Di situ di list tuh mulai 2010, 2015, 2020, 2025 dan seterusnya. Ya, di situ ada list teknologi pendukung Internet of Things ya. Silahkan kalian kalau pengen tahu masukin itu aja ke keyword Google untuk carinya ya. Soalnya ini banyak ya, kamu mungkin saya juga tidak baca semua, saya akan baca yang saya butuhkan saja pada saat satu proyek sedang saya kerjakan gitu. Jadi kamu ini bisa menjadi pedoman bagi kalian ya untuk mencari ya informasi-informasi lebih lanjut yang terkait dengan teknologi-teknologi pendukung IoT. Itu banyak sekali ya. Di situ kalau yang kotak-kotak ini ya security gitu, privasi gitu dan seterusnya itu ya itulah fitur-fitur pendukung yang apa diharapkan bisa menjaga Internet of Things untuk bisa tetap berjalan dengan baik ya. Tantangan sekarang ya. Inilah tantangan yang harus dihadapi ya dalam proses membuat sistem jaringan pendukung IoT.
Pertama keamanan, kedua skalabilitas karena dia akan terus berkembang terus, ya, atau berkurang terus malah gitu, ya. Tapi biasanya kalau kita udah merencanakan ekosistem Internet of Things, maka dia akan berkembang terus, ya. Makanya isu skalabilitas itu menjadi penting. Dan efisiensi energi, ya tentu saja gitu. Gimana caranya menghemat energi? Ya, apa kita di setiap sensor kita kasih energi matahari aja yang mudah bagi kita? Boleh aja gitu. Dan kemudian ada manajemen bandwidth, ya. Terus terkait dengan pengolahan datanya ada modeling dan analisis, itu juga perlu kuat tuh sistemnya, ya. Interfacing tuh yang menginformasikan antara mesin dan user sehingga user merasa mudah memahami pengolahan data yang terjadi, ya, modeling atau hasil analisis yang dari tantangan sebelumnya. Ya, kemudian interoperabilitas itu bagaimana suatu kita bisa biarkan bekerja, ya, dengan sistemnya masing-masing, tapi mereka mengumpankan hasilnya ke tempat yang sama, itu namanya interoperabilitas. Ke data warehouse biasanya, ya, data warehouse yang sama, gitu, ya. Itu namanya interoperabilitas. Ya. Bedanya apa dengan integrasi? Kalau integrasi, kita kumpulin semua untuk jadi sistem yang sama. Tapi kalau interoperabilitas, kita kumpulkan, walaupun sistemnya berbeda, kita bebaskan mereka bekerja dengan caranya masing-masing, tapi ada kesepakatan data output yang harus dilaporkan di tempat kita bersatu itu, gitu. Ya, data. Kemudian di sini tantangan selanjutnya ada ya terkait dengan data storage, ya, data analitik dan manajemen kompleksitas software. SDN itu software apa tuh? Ya, lupa saya. Pokoknya dia berhubungan dengan kompleksitas dari software gitu. Jadi pertimbangan dalam mendesain sistem jaringan IoT, satu, bahwa komunikasi antar perangkat IoT dan dunia amat menentukan pilihan arsitektur jaringan yang digunakan. Ya, itu pertimbangan. Lihat dulu kebutuhan komunikasi antar perangkat IoT-nya. Ada berapa perangkat IoT-nya? Ya, gitu. Kemudian pemilihan teknologi komunikasi menentukan kebutuhan dan biaya perangkat keras IoT. Betul. Makin komunikasinya mahal, makin cepat, ya, walaupun mahal, tapi ada karena kecepatannya itulah kemudian itu bisa menghasilkan, ya, dana yang cukup banyak juga gitu. Ya, bisa membayar biaya-biaya itu. Kalau memang tanggung-tanggung bisa saja jadi salah tuh arsitekturnya, ya. Arsitekturnya nggak salah, tapi kita salah membaca kapasitas kita gitu. Akhirnya malah jadi rusak semua. Kemudian juga pertimbangan dalam desain itu banyak sekali aplikasi perangkat yang berkemampuan IoT. Ya, kadang-kadang penggunaan sistem jaringan tunggal tidak cukup untuk memenuhi semua kebutuhan konsumen atau perangkat IoT. Maka harus dibuka tuh suatu ekosistem IoT supaya bisa bekerja sama dengan sistem-sistem lain yang ada, baik itu yang gratisan ataupun yang kita harus bikin kontrak atau MOU. Gitu. Itu untuk memperbesar lagi jaringan IoT tersebut, ya. Nah, ini terkait dengan kompleksitas, ya. Kompleksitas pada jaringan itu tadi apa saja yang harus kita perhatikan, ya. Pertumbuhan jaringan yang cepat, ada interferensi antar perangkat, ya, saling meniadakan gelombang elektromagnetiknya atau saling menghancurkan gelombang ini, akhirnya jadi kekacauan data karena nggak berhasil pengiriman data. Ya, kompleksitas ini juga terkait dengan manajemen jaringan. Ya, jaringannya gimana? Yang tentu saja yang heterogen. Ya, heterogen itu banyak jenisnya, arsitekturnya berbeda, gitu. Tiernya lain dan seterusnya. Dan kemudian kompleksitas ini biasanya bisa kita kasih solusi dengan standarisasi protokol-protokol yang umum, sehingga standar itu akan membantu rapihnya suatu sistem kita. Ya, ini juga ada sistem jaringan nirkabel pendukung IoT. Nah, kalau nirkabel tentu saja ada manajemen traffic dan load-nya, ya. Gitu. Terus variasi jaringannya juga banyak nirkabel, ada yang wide area network, ada personal area network. Ya, dua ini yang menentukan. Kalau wide itu luas sekali gitu. Ya, di airport misalnya, ya, satu airport di Doha misalnya, panjangnya minta ampun. Ya, memang kita melakukan manajemen jaringan wireless di sana. Gitu, ya. Dan kadang-kadang juga ada overlay network yang saling tumpang tindih, ya.
Kemudian yang harus ini juga adalah skalabilitas sistem jaringan pendukung IoT. Gimana kita mengatur skalabilitasnya? Ya tentu saja harus fleksibel dalam internet. Ya, di situ juga kalau skalabilitas, kalau bisa bagusnya sih integrasi, semakin besar semakin bagus. Ya, tapi ada juga masih membuka kemungkinan melakukan interoperability. Ya, interoperability itu memang kadang-kadang karena sistemnya terpisah itu juga menjadi mengkhawatirkan. Tapi yang jelas ya outputnya itu harus sama gitu, sesuai dengan yang diminta gitu. Ya, dan tentu saja stabilitas misalnya konektivitasnya miliaran. Ini jadi miliaran, jadi banyak sekali konektivitas dalam terkait dengan skalabilitas ya dalam satu waktu. Mesinnya kuat nggak? Gitu, itu pertanyaannya. Ya. Nah ini bagaimana gambaran organisasi pada lapisan fisik tadi ya. Di bawah itu ada MN, ya MN itu singkatan dari mobile node ya atau network ya gitu. Terus di situ di atasnya di layer yang infrastruktur itu ada AN. AN itu adalah ambient node ya. Jadi dialah yang menyambungkan dengan cluster di bawahnya yang tadi dengan MN yang berbeda. MN ini bisa moving, bisa bergerak ya, cluster bergerak dari node dengan sensing kapabilitas, tapi sayangnya sumber dayanya apa namanya terbatas. Contohnya yang kayak gini nih, MN ini disebut dengan ya contoh orang yang bergerak membawa sensor di mobil, mobilnya 100 km per jam dan seterusnya, itu terjadi pergerakan yang cukup cepat itu. Makanya kita kalau naik pesawat, kita HP-nya pakai WiFi yang ada di pesawat tentu saja. Dan yang WiFi di pesawat sumber internetnya adalah dari satelit. Nggak mungkin lagi dari BTS karena kecepatan pesawat ya bisa 900 km per jam gitu. Ya. Baru lewat aja kita udah ada berapa ratus BTS yang terlewati gitu. Jadi boro-boro untuk melakukan handshaking dengan satu BTS. Tapi kalau kita nyetir mobil di tol juga, kalau kita 140 km per jam tuh udah mulai terganggu sinyal sebenarnya. Karena dia mau kontak dengan satu BTS, ternyata karena cepatnya mobil itu udah nggak ada lagi BTS-nya, tapi ke BTS baru lagi gitu. Ya, itu sistem buffering itu yang menjadi ininya. Itu belajar di sistem operasi itu ya. Ingat-ingat lagi tuh di sistem operasi. Nah, ini organisasi pada lapisan fisik ini kita bisa lihat secara taksonomi, ya. Jadi kita bisa lihat di situ middle layer dan dilihat dari bottom layernya, ya. Jadi ini terkait dengan jenis-jenis, ya, komunikasi, ya, organisasi dari sistem pada lapisan fisik. Multi-hop di middle layer dengan di bottom layer juga multi-hop biasanya. Ya, jadi itu akan menggerakkan cluster-cluster melalui infrastruktur yang berbeda gitu. Atau di sini disebut dengan ad hoc network tertentu ya. Sehingga dia multi-hopnya itu ya di dalam infrastruktur yang terbatas gitu. Ya, ada juga single hopnya tuh ya. Middle-nya multi-hop, single bottom layer-nya single hop. Ya, kalau single hop itu ya sangat tergantung, ngikutin aja kalau single hop itu mengikuti multi-hop yang ada. Ya, multi-hop dengan multi-hop, multi-hop dengan artinya di middle layer single hop, di bottom layer adalah multi-hop gitu. Ya. Moving cluster connecting to access point, ya, gitu. Clusternya yang bergerak dan begitu dia menemukan access point tertentu dia akan mengontak itu, ya. Atau single hop dengan single hop, ya, menggerakkan node, ya, connectivity itu akses ke point-point tertentu. Ini taksonominya. Lalu ini contoh bagaimana penerapan taksonomi tersebut, ya. Yang multi-hop dengan multi-hop ya, di baik itu di middle atau di bottom layernya, itu adalah contohnya adalah komunikasi vehicle to vehicle. Vehicle to road infrastructure.
di smart city yang udah canggih ya, kota-kota canggih, Barcelona dan seterusnya, itu siapa vehicles-nya itu bisa berkoneksi dengan infrastruktur yang ada di sekitarnya. Berdasarkan konektivitas itu, kemudian dia punya data, lalu data itu bisa dimanfaatkan untuk memilih misalnya macetnya di sebelah sana kita alihkan ke sini. Ya. Kalau bottom layer-nya multi hop, terus middle layer-nya single hop, di situ ada vehicle to infrastruktur, ya. Atau user menggunakan sensor untuk terkoneksi ke dalam telepon, ya. Single hop itu laptop atau wifi. Single hop, multi hop itu telepon atau sensor dalam low power mesh network misalnya gitu, ya. Nah, ini organisasi internet protokol ya. Kalau OSI kita udah tahu semua ada 7 ya, physical, data link, network, transport, session, presentation, kemudian baru application ya. Gitu. Nah, memang proses IT ini ya. Jadi perlu ada protokol-protokol atau standarisasi dari aplikasi dan juga termasuk menstandarisasi struktur aplikasi gitu. Ya, sini ada ilustrasi saja gitu. Beragam aplikasi ya berbeda kan namanya divergensi itu namanya. Tapi sisi dalamnya di dalam physical kernelnya lalu berhadapan dengan network layer, atasnya transport layer, dan atasnya lagi baru web layer ya. Mereka melakukan konvergensi juga ya. Kemarin waktu saya ada di dalam satu project ya, mereka melakukan konvergensi juga gitu dari data-data yang berbeda-beda tersebut, sehingga kemudian itu siap dikirim melalui network dan kemudian divergensikan lagi, dikategorikan lagi untuk aplikasi-aplikasi yang berbeda ya gitu. Itu yang jam pasir. Nah, ada juga istilahnya IP untuk everything. Ya, connectivity IP itu datang ya bisa dengan disembunyikan gitu. Endpoint-nya aktif, reachable ya, tapi dan itu semuanya oleh IP paket yang ada gitu. Ya. Jadi ini IP untuk everything ya. Jadi ada beberapa hal tuh yang harus diperhatikan di sana ya. Nah, ini juga bagaimana IP protokol yang pertanyaannya membentuk jaringan lighting control itu aktif mana aja gitu. Ya. Kita bisa jawab dengan kemungkinan aktif kalau apa? Ada connectivity dari ya SIG low pan, ada yang dari RPL, ada yang dapat RIP, ada MPL, ada DTLS misalnya. Ya. Jadi itu IP protokol mana saja yang bisa aktif gitu. Ya, dan kemudian itu ada beberapa contoh aplikasinya ya gitu. Ini contoh aplikasi yang berhubungan dengan intelligent outdoor lighting ya gitu. Selain dia bisa mengontrol lampu ya kalau memang nggak dibutuhkan dia mati misalnya ya, itu biasanya di lokal-lokal apartemen-apartemen luar negeri itu begitu rata-rata ya gitu. Kemudian mengumpulkan data tentang pergerakan di jalan ya, mensimulasikan strategi penerangan menggunakan data-data tersebut ya. Lihat ada orang lagi jalan di lampu ya, sekali dia jalan maka lampu yang ada di sekitarnya akan menyala sehingga dia terang. Tapi lampu yang agak jauhnya itu dia tidak menyala sampai orang itu lewat ya begitu. Nah, ini ada local area network. Nah, kita bicara udah di bagian-bagian akhir nih ya. Jadi secara standar IoT itu sebetulnya ya bagian dari local area network prinsipnya. Di situ kita bisa melakukan share mode medium ya bersama ya, atau mau kita point to point gitu. Itu kesepakatan ya. Gitu. Nah, eh,
Ya, pendekatan jaringan bisa berdasarkan physical network, ya. Juga bisa kalau kemungkinan terjadinya physical separation, ya, pemisahan ini, maka di situ kita bisa menggunakan switching, ya, untuk connect ke layer selanjutnya, gitu, ya. Atau pendekatan jaringannya kita beli berdasarkan paket oriented, gitu, ya. Atau full oriented, paket oriented, dan akhirnya nanti di ujungnya full connectivity, ya. Nah, local area network juga ada wireless, ada wire doang, gitu. Kalau kita pakai wire, maka kita usahakan mencari power yang bisa kita gunakan melalui Ethernet tersebut yang disebut dengan PoE. Ya, PoE itu power over internet, ya, gitu. Ya. Kemudian kalau itu yang sistem pengkabelan, ya. Sulitannya diterapkan kalau di skala besar tuh, wah itu nanti kabelnya bergulung-gulung banyak sekali, gitu. Dan dengan perkabelan, ya, mobilitas tidak bisa diterapkan, gitu. Ya, dan yang kedua, kalau ini pakai wireless, ya, untuk perangkat yang sangat banyak, dipakai di lokasi yang sulit dijangkau, itu syaratnya kalau mau masang-masang CCTV, tapi tetap jelas, gitu, ya. Terus kemudian wireless banyak juga, ya, karena dia dibutuhkan untuk mobility, karena mobil itu tidak dipakai untuk maksiat misalnya, ya. Jadi wireless itu apa namanya, untuk perangkat yang sangat banyak sekali dan lokasi-lokasi yang sulit dijangkau. Jadi saya pernah membimbing tuh, ya, S2, ya, untuk melakukan analisis dari penempatan-penempatan wireless yang sudah tepat, gitu, di kampus Gunadarma, gitu. Ya, dia pakai 3 kampus aja, kampus D, kampus E, sampai kampus G kalau nggak salah, ya, atau apa tuh waktu itu, lupa saya. Ya, kemudian dia hitung jitternya, dia hitung throughputnya. Kadang-kadang di dalam penempatan wireless itu kita kena apa namanya, sangkar Faraday atau terbentur dari gedung-gedung tinggi, gitu, ya. Jadi gitu kira-kira. Nah, ini perbandingan local area network, ya, untuk jaringan IoT, ya. Kalau wire itu biasanya kebutuhan energi mengikuti, ya, mengikuti kalau udah pakai kabel mah biasanya bisa disambungkan langsung dengan energi. Cuma kebutuhan kabelnya jadi panjang. Sedangkan kalau wireless ada batasan di situ, ada waktu aktif energinya, gitu. Ya, Noda harus mengatur perilaku tidur dari komunikasi tersebut, karena kalau komunikasinya dipantengin terus, maka energinya habis, gitu. Ya. Nah, itu kelihatan dari kebutuhan powernya. Kalau dilihat dari fungsi utamanya, wired itu nggak ada masalah, ya. Sumber daya kebutuhannya rendah, ya, gitu. Tapi memang kabel itu bikin berantakan, gitu. Jangan kalau nirkabel ada kenyamanan di sana fungsi utamanya, ya. Jadi nggak ada kabel-kabel yang bersiliweran dan seterusnya. Cuma memang ini cukup menguras energi, ya, dan kita harus melakukan manajemen ini dengan baik, gitu, ya, yang nirkabel ini. Ya, ini gambaran, ya, nomor-nomor IP, nomor-nomor IEEE, ya, standar-standar yang berhubungan dengan LAN. Ya, nanti bisa dilihat sendiri itu dari Wikipedia tuh, ya. Ini contoh diperbesar sedikit, ya. Kalau yang untuk IoT yang paling penting untuk protokol-protokolnya itu, ya. Jadi ada di grup 3, grup 11 sama di grup 15, ya, hubungannya. Grup 3 tentang Ethernet dan point of apa namanya? PoE itu, ya, tadi, ya. Kemudian ada WiFi, ada wireless PAN, ya. Jadi 3 itu yang penting tuh. Ya, untuk IEEE 802.15 tuh bisa ada Bluetooth, ada bisa MAC, Zigbee, LoWPAN, dan seterusnya. Itu berhubungan dengan kemampuan
protokol tersebut bisa melakukan komunikasi seperti itu ya. Nah, ini juga ini ya. Contoh di 80215 80211 tuh ada Intelligent Transportation System, ada QoS-nya, ada meshing-nya. Ya, kemudian ada low power, low interference. Ya, gitu. Ya. Nah, itu yang ingin saya sampaikan ya. Nanti di pekan depan kita akan lihat IoT yang kedua ya untuk network. Bagaimana teknik berbagi media, bagaimana melakukan pengurangan penggunaan energi, ya. Lalu bagaimana kita kalau membuat suatu inisiatif orientasi IoT yang areanya sangat luas, ya. Jadi gitu. Nanti kita akan lanjutkan lagi di pekan depan. Itu saja mungkin hari ini. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, nggak ada pertanyaan? Jadi silahkan aja nanti yang belum absen silahkan absen ya. Jadi mata kuliah hari ini saya cukupkan dulu sekian ya. Sampai ketemu lagi minggu depan ya, insya Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Ya, Terima nanti kasih, Pak. semua materi-materi akan saya taruh di sana ya, di Vklas ya. Nanti kalau udah waktunya saya kasih di sana. Baik, itu aja ya. Sekian, sampai ketemu lagi di pekan depan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.